dokter tanya deh sama mereka yang sedang ada pihak ketiga. Yang dicari apa sih? Rasa. Iya betul juga sih. Bener kan? Bener. Setuju. Dan seringkali gini Mas, kayaknya lebih cantik aku deh. Baru lu ngomong itu. Iya kan, baru lu ngomong itu. Tidak selalu pihak ketiga itu lebih cakep, lebih keren, lebih ini. Seringkali, hah? Nah, kayak begitu. Iya, betul, itu banyak banget terjadi seperti itu. Dan juga nih, Mas Indra sama Mbak Mona, nggak ada nih sampai hari ini saya temukan orang yang niat selingkuh dari awal. Nanti gua kalau kawin selingkuh gitu. Iya, pokoknya bulan ketiga gua niat selingkuh gitu loh. Udah ada timeline-nya. Nggak ada timeline, nggak ada. Mereka tuh biasanya kepleset. Dan tentunya suami tercinta Indra Brasko. Ini ada orang ketiga nih di tengah-tengah kita. Nah, siapa dia? Siapa Apakah dia sama? Entah namanya, entah orangnya. Ini di tengah-tengah kita ada Mas Indra Noveldi. Yeay. Hai. Mas Indra Noveldi ini adalah seorang marriage counselor. Nah, guys di rumah yang sudah menikah, ada yang udah pernah ke konselor pernikahan belum? Nah, itu kita pasti belum banyak pernah kan yang belum. Hah? Kita juga belum pernah. Iya juga ke ya. konselor pernikahan. Kayaknya di private session gitu. Nah, kayak kesempatan nih abis ini. Dilanjut juga nggak Tapi apa-apa. penting banget sih kalau bicara masalah konselor itu kan setidaknya seperti kita mau jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Butuh guidance gitu kan, butuh map apa yang harus dilalui gitu kan. Tapi kapan sih kita harusnya emang ke konselor, Mas Indra? Oke, lagi berantem kah? Kalau dari pengalaman klien-klien yang datang, rata-rata paling enggak udah stadium 4. Oh gitu? Serem banget. Kulak sawah. Coba siapa yang stadium 4 angkat tangan? Oh, di sini banyak juga loh. Gitu. Karena biasa kayak ke dokter gigi misalnya kan. Iya. Siapa yang rutin datang ke dokter gigi 2 kali setahun tanpa harus sakit gigi dulu? Jarang sih, walaupun di saraninnya begitu ya. Kecuali udah pengen guling-gulingan di aspal baru harus ke dokter gigi. Sama, konselor juga sama. Oh gitu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah pun nggak apa-apa ke konselor. Iya, kan tergantung juga. Kalau misalnya suami istri ini punya semangat bertumbuh yang baik, ke konselor itu nggak harus nunggu ada masalah. Kayak general check up aja gitu loh. Kan kebanyakan orang nih, kan yang udah agak sepuh dikit, sepuh. Ini kita senior lah. Ya, itu di highlight rambutnya. Iya, ini padahal peran. Padahal yang ngomong lebih sepuh sebenarnya. Umur-umuran kita nih kan seringkali kepepet datang ke lab. Iya. Biasanya sudah ada pegel-pegel, mulai kolesterol lah, udah asam mulai urat, jalan segala macam. Ya, semua. Padahal yang bener kan paling nggak juga 2 kali setahun per 6 bulan kita wajib general check up. Iya benar juga sih. Dianjurkan itu. Tidak harus nunggu ada masalah dulu baru kita kepepet datang ke lab. Benar. Sayangnya mau dokter gigi, mau lab kesehatan, sama aja. apalagi relationship, boro-boro gitu loh. Oh gitu. Kecuali udah pengen cabut-cabutin rambut, jadiin pala ke tembok, baru dia nyari gitu. Nah, boleh-boleh aja tuh berarti ya guys di rumah yang udah menikah mau check up setahun sekali misalnya ke konselor tuh nggak masalah sebenarnya. Nah, sebenarnya nih ya di setiap fase perubahan kehidupan tuh kita punya masalah di pernikahan. Kayak kemarin nih ada yang nanya gini, Mbak, wajar nggak sih saya kalau udah punya anak terus ngerasa ada perbedaan gitu perasaannya sama suami gitu? Iya, ya kan, udah nggak semeriwing lah. Iya, udah nggak semeriwing lagi tuh gimana gitu loh Mas. Terus kemarin kan kita abis baru jalan-jalan berdua aja tuh setelah kayak lebih dari entah 3 tahun pokoknya sebelum pandemi sebelum pandemi kita jalan berdua terakhir dan waktu itu masih hamil. Punya masih tiga anak. 3 tahun yang lalu berarti kita jalan 3. berdua ya. Terus kemarin baru memberanikan diri jalan berdua lagi gitu. Terus jadi banyak banget pertanyaan yang muncul tentang cinta di pernikahan Mas Indra. Emang masih ada ya gitu kalau udah nikah? Cintanya emang masih ada ya? Bukankah udah jadi kayak kebiasaan aja gitu? Dijalanin aja. Rutinitas aja. Nah, itu tuh ternyata banyak banget yang bertanya seperti itu. Nah, kita bingung soalnya kalau kita emang berdua prinsipnya dari awal pokoknya gimana deh nih caranya supaya perasaan ini masih mirip-mirip sama ketika dulu pacaran. Gitu. Nah, sebenarnya yang bener yang mana sih Mas Indra? Ini di Mas Indra yang ini nanyanya ya. Mas Indra 1, Mas Indra 2. Sebenarnya itu walaupun diusahakan tetap akan jadi kebiasaan kah?
atau memang akan jadi kebiasaan kalau nggak diusahakan gitu misalnya. Nah karena hari ini kita mau bahas tentang judulnya apa? Love, Life and family. Jadi dalam keluarga tuh sebenarnya perlu ditumbuhin cinta apa ya udahlah biarin. Yang penting ada saling membutuhkan aja. Karena kan kebutuhan cinta dalam keluarga itu kan penting ya Mas. Iya. Gitu. Nah kalau menurut itu Mas versi Indra, kita sayang. Soalnya iya. versi orang-orang lain Nah, udah biarin aja jadi rutinitas. penting nggak Mas? Gitu. Iya. Jadi sebenarnya dengan banyaknya pertanyaan yang hadir mungkin di Instagram, sosial media segala macam, kita perlu prihatin sebenarnya Mas Indra. Oke. Kok mereka sampai harus bertanya, emang masih penting apa enggak sih cinta gitu? Iya. Bukannya kok udah lewat 5 tahun ya udahlah dijalanin aja. Bener. Nggak usah ngomong cinta deh, terlalu halu kayaknya gitu, bener nggak sih? bener. Jadi Diko berdua ini termasuk pasangan langka, perlu dilestarikan. Perlu kayak semacam badak bercula satu ya. Udah kayak komodo gitu. Harus dilestarikan. Kenapa? Karena sejak dari awal itu sudah punya sebuah komitmen. Mau sampai seberapa tahun kita nikah, kita masih tetap bisa pacaran dan ini langka. Dan saya bukan termasuk tipikal yang mudah muji untuk topik ini sebenarnya. Jadi kenapa saya ngomong seperti ini? Karena biasanya nih mereka lupa bahwanya nama rasa cinta itu bisa habis. Mereka pikir akan selalu ada. Dan mereka juga tidak pernah nggak pernah punya bayangan kalau udah lewat dari 15 tahun masih bisa nggak sih kalau ngeliat pasangan tuh rasa deg-degser tuh masih ada gitu kan? Benar. Gini, waktu awal nikah saldo cinta kita segini. Iya. Ya bucin kata anak sekarang. Bucin bener. Bucin banget gitu ya. Aduh tiada. Jadi kalau ada orang, aduh tahu gini sih gue nyesal nikah. Kenapa baru sekarang? Iya. Biasanya sih pernikahannya kurang dari 2 bulan. Usia pernikahan. Yang kalau ngomong kayak gitu. Ngomong kayak gitu. Tahu gini Oke, gue pas nikahnya rasa. lebih cepat gitu kan. Iya. Setelah lewat setahun udah agak beda obrolannya. Oke. Kalau lewat 5 tahun gini sih sebenarnya gitu ya. Udah Tone-nya udah lain. Iya. Tone-nya udah lain. Ya jadi kalau ditanya seberapa penting, kalau menurut saya itu penting banget. Gini loh, gimana kita mau ngejalanin sebuah relationship dan itu jalannya flat. Mas Indra bayangin deh, kalau di rumah tuh udah flat, terus di luar ada yang menawarkan getaran. Itu. Itu yang saya takutin dari dulu. Betul. Kenapa memang hubungan kita itu bener terus dirawat gitu Mas. Betul. Jadi orang suka nanya, suka nyalahin pelakor lah, pebinor lah sebenarnya. Iya. Sebenarnya pelakor pebinor itu bukan penyebab utama. Abis ini gue dihujat nih. Oke. Wah, bener. Waduh, kita edit aja gimana? Karena sebenarnya pihak ketiga itu bisa hadir karena sudah ada celah dalam hubungan mereka berdua antara suami sama istri. Celah itu dari mana? Ya nggak pernah ditumbuhkan lagi rasa. Contoh ditanya dia sama mereka yang sedang ada pihak ketiga. Iya. Yang dicari apa sih? Rasa. Iya betul juga Bener. sih. Bener kan? Bener. Setuju. Dan Seringkali gini Mas, kayaknya lebih cantik aku deh baru Iya, baru bener. mau ngomong itu. Iya kan, Baru ya? mau ngomong itu. Tidak selalu pihak ketiga itu lebih Lebih cakep, cantik. lebih Iya. keren, lebih ini. Seringkali, hah? Nah, Kayak begitu. Iya, nah, betul, itu betul. banyak banget terjadi seperti itu. Dan juga nih Mas Indra sama Mbak Mona, nggak ada nih sampai hari ini saya temukan orang yang niat selingkuh dari awal. Nanti gua kalau kawin selingkuh Iya, pokoknya bulan ketiga gua niat selingkuh gitu loh. Udah ada timeline-nya. Nggak ada timeline, nggak ada. Mereka tuh biasanya kepleset. Oke. Saya suka bilang kalau kita udah kenyang di rumah, masih mau cari makanan di luar nggak sih? Iya. Betul. Nah, Setuju. seringkali yang dihadirkan apa? Telur dadar lagi gitu kan. Yang di luar nawarin gado-gado, lucu juga gado-gado Oke, gitu kan. Pengen gitu nyoba. ya. Nah, balik ke pertanyaan Mas Indra tadi, seberapa penting sih kalau kita pengen sesuatu tuh bisa long lasting, make sure ini menarik untuk dijalani. Kita quote ya. Kalau Coba kita digaris pengen bawahi. sesuatu ini long lasting, make sure ini menarik untuk dijalani. Coba nanti itu Keren. jadi ini apa? Jadi highlight. Jadi highlight tuh penting itu. Enggak, soalnya itu ya, kita kan selalu gitu ya. Pokoknya kalau Indra tuh gini, gua orang marketing banget ya soalnya Mas. oke. Dia marketing banget. Pokoknya nggak ada yang lebih baik Dari dari gua. aku, nggak ada yang lebih bagus dari aku, nggak ada yang lebih menarik Pokoknya dari apa aku. yang kamu mau semuanya ada. Oke. Udah Gitu. gitu. Nah itu tuh sebenarnya bener loh, kamu Bener. udah on the track. Melakukan. Cuman ini lebih ini barbarnya lah gitu kan, Oh, lebih ya bahasa marketing tadi sih. Iya benar-benar. Oh iya, aku setuju. Jadi kita bikin tuh suasana percintaan antara pasangan tuh jadi menarik gitu Mas. Sering kalau lagi ngadain kelas nih Mbak Mona, workshop, seminar, saya ikut tanya,
pada mereka yang usia pernikahan ini di atas 5 tahun. Siapa nggak? Pada angkat tangan kan? Iya. Terus saya tanya, kapan terakhir kali ngedate sama pasangan sah Anda? Tahu nggak jawabannya gimana? Gimana? Tatapan mata nanar. Kapan ya? Gitu. Kok nggak ditemukan ya di kepala saya? Berusaha nyari di hard disk, sering Iya, ngueng gitu. gitu kan. Loading aja. Loading terus gitu kan. Terus mereka bilang, baru kemarin kita jalan-jalan. Kalau bawa anak-anak bukan ngedate namanya. Nah, benar. Ngedate adalah duduk berdua sama pasangan, lihat-lihatan. Terus ada syaratnya lagi. Udah tahu belum syaratnya ngedate apa? Apa? Kagak boleh bahas masalah. Tuh, nggak boleh bahas masalah. Kemarin bahas nggak? Enggak ya, baru kemarin kita bahas kapan syuting sama Mas Indra. Iya, sebenarnya ngebahas untuk program ini. Oh gitu. Jadi ngedate itu salah satu Hal syaratnya adalah jangan bahas masalah. Hal paling sederhana yang bisa dilakukan untuk menghadirkan kembali rasa cinta adalah hadirkan perasaan kayak lagi pacaran. Dan orang pacaran ngapain sih? Ngedate. Seneng-seneng aja gitu ya. Seneng-seneng aja. Nah, setelah sekian tahun pernikahan, seringkali yang terjadi adalah misalnya ditanya, Mas, kayaknya kita perlu ngobrol deh. Yang suami langsung, waduh, salah apa bos sekarang gitu kan? Perasaan kemarin WA udah dihapusin semua. Ada apaan nih? Kadang-kadang kayak gitu. Pada saat diajak ngobrol, terjemahannya adalah masalah. Padahal sebelum nikah, kayaknya pengen ngobrol terus gitu loh. Tiba-tiba setelah sekian tahun menikah, makna ngobrol itu sudah berbeda. Nah, inilah yang perlu di program ulang makna ngobrol itu. Caranya gimana? Duduklah berdua bersama pasangan, ngopi, nggak harus yang fancy, pokoknya duduk berdua dan HP tolong dibalik. Oke, gitu. HP dibalik, memang nggak gampang. Seperti halnya kalau seandainya kita ini suami istri merawat sebuah hubungan supaya tidak bosan. Nah, gimana itu strateginya tuh? Strategi supaya karena kan kita mau hidup selamanya nih, cita-citanya ya kan. Selamanya tuh kalau katanya Indra, selamanya tuh lama loh sayang. Iya, selamanya tuh ya lama, namanya juga selamanya. Tapi kan hal yang lama dia lagi, itu aja itu kan membosankan loh Mas. 4L ya, lu lagi gitu kan. Oke. Ini rahasia nih, Wis. Jangan ini sebuah rahasia, jangan siapa. Cukup disebarluaskan aja. Kenapa sih sebuah relationship itu jadi boring, monoton? Karena mereka lupa ngeset goal. Iya. Jadi gini, dari awal ya, ngeset goal dari awal gitu. Dalam tengah perjalanan juga sama Mas Indra. Sama aja. Seringkali kalau suami istri duduk bareng ngeset goal, yang dibahas apa sih? Tabungan. Iya benar. Sekolah anak. Iya. Aset ya betul. Iya, ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dari itu, pendidikan anak segala macam gitu loh. UUD ya. Itu ujungnya duit semua tuh. Benar. Nah, pernah nggak duduk bareng ngebahas goal relationship kita mau dinaikin ke level mana ya? Lucu ya. What kind of relationship yang ingin kita miliki setelah kita 10 tahun, setelah kita 20 tahun, setelah kita 30 tahun? Pernah nggak melakukan dream building, topiknya tentang gimana sih level relationship kita? Bahkan nih ya, boleh nanya nih nanti sama yang sedang nyimak nih ya. Iya. Kalau misalnya kita nanya nih, survei nih Mas Indra, siapakah sahabat terbaik Anda? Dan kalau saat ditanya nih, Anda nih kita tanya, terus jawabannya masih mikir, dan setelah mikir jawabannya bukan pasangan Anda, pernikahan Anda adalah masalah besar. Waduh. Padahal tadi yang jawab banyak yang gitu tuh. Siapa yang sahabat terbaik saya, si Wati? Kenapa? Kebayang nggak? Ini orang ada di sebelah kita, insya Allah akan jadi seumur hidup kita, terus kita belum bisa ngelihat dia sebagai sahabat kita. Masalah besar itu. Tuh sayang, kenapa aku selalu kalau mau ke kantor maunya kamu temenin? Nah itu sih. Karena aku bener-bener apa ya? Antik, aku tapi nyaman kamu banget sama dia, Mas. Kamu setiap aku antik. ke kantor kesini aja, itu kan aku bilang sama Mona. Tapi kan di rumah anaknya banyak ya. Ya itu cuma itu nanti kita bicarain lah. itu bab yang berbeda nanti. Jadi kalau kita memandang pasangan kita sebagai sahabat kita, itu adalah satu itu bisa kita jadikan goals juga nggak sih Mas? Banget, gini loh. Seringkali bahkan berani bermimpi bahwa pasangan kita bisa jadi sahabat kita aja, nggak banyak yang berani loh Mbak. Iya. Gimana mau jadi sahabat? Tiap ngomong ribut. Nah, itu Gimana mau jadi sahabat? Gue ngomong A terjemahannya B. Gimana mau jadi sahabat? Gue curhat dikit, lebay loh katanya. Tapi itu pertanyaan itu bisa kita lontarkan ke diri kita sendiri loh.
Kalau misalnya nih kita punya goals, aku pengen deh gue dijadikan sahabat sama pasangan gue, jadi gue harus apa ya gitu supaya gue bisa asik buat dia gitu ya, itu bisa buat diri sendiri. Lebih ke situnya. Oke, sekarang kita bikin kuesioner. Kenapa sih seorang itu kita anggap sebagai sahabat? Mas Indra punya sahabat kan? Iya. Di luar yang ini. Ya. Kenapa dia Mas Indra anggap sebagai sahabat? Karena dia asik, terus apa lagi? Terus enak diajak ngobrol, apa lagi? Gitu kan. Terus kalau diajak curhat dia juga memberikan solusi. Oke, gitu apa kan? lagi? Apa lagi ya? Suka traktir makan. Bukan ya? Bukan. Matre. Kalau kita bicara sahabat, selain yang Mas Indra bilang tadi, ada perasaan nyaman. Sorry, Mas. Benar nggak? Saat bercerita gitu loh. Tidak di judge, tidak di labeling, tidak di lu gitu aja lo. Nggak ada perasaan kayak digituinnya gitu loh. Jadi kita nyaman banget mau cerita apapun ke dia. Benar. Karena kita tahu nggak akan dijudge sama dia ya. Nah, sering kali ini belum kita dapat dari pasangan kita. Ya. Karena bisa jadi kita ngerasa masalah gue kan lu. Gue masa curhatnya ke lu. Masa gue curhatnya ke lu gitu kan. Nah, ini sebuah tantangan kan, bener nggak? Tapi kalau ini kita nggak jadikan goal, percaya deh nanti ujung-ujungnya nyari tempat bercerita. Oke. Itu salah satu level hubungan di saat pernikahan ya. Itu lucu juga tuh, kita bikin goals, ini level hubungan kita mau dibawa kemana. Iya, walaupun itu yang baru mau mulai ataupun yang sudah jalan dan memulai gitu ya. Dimanapun posisinya. Ya. Berarti tapi levelnya itu di upgrade ya Mas ya, berarti ya. Di upgrade. Ya. Berarti nggak mustahil ya Mas kalau misalnya kita menikah terus udah punya anak, apalagi baru punya bayi, anak pertama, rempong banget, repot, tapi masih ada cinta di antara pasangan suami istri, ini nggak mustahil. Nah, ini yang agak tricky nih Mbak Mona. Buat para istri saat punya anak, dia sibuk jadi ibu. Iya benar. Lupa jadi istri. Ini dalam banget kayak. Kamu kan nanya aku sih. Enggak gini aku. 4 plus 1 5. Sweet ya. Jadi saya nemukan kalau lagi memberikan konseling itu sebenarnya banyak para suami yang cemburu kepada anaknya. Ya. Tapi apakah dia akan mau mengakui itu? Nggak akan mengakui itu. Iya, ya gila aja maksudnya cemburu sama anak, bener nggak? Bener. Tapi itu adalah perasaan yang valid. Ya. Cuman dia bisa cerita sama siapa? Mau cerita sama temen lakinya, diketawain. Gila lo yang kayak gini masa anak lo sendiri, bener nggak? Iya. Nah, tapi si istri juga ngerasa, tapi kan gue capek ngurusin anak. Gue udah gak punya energi lagi buat lo. Nah, disinilah perlunya duduk bareng gitu loh. Masing-masing bisa bercerita apa yang diharapkan, kondisi yang sedang dialami tanpa takut dijudge. Itulah jadi sahabat gitu loh. Itu yang penting. Kalau di buku Menikah untuk Bahagia, udah dapat belum? Menikah untuk Bahagia bukunya Mas Indra. Iya. Udah. Nah, di situ kan saya bilang ada namanya fisik, bukan orang Sunda tapi modern fisik. Oh, fisik. Oh, ini bukan fisik, tapi pakai P. Pakai P. Oh, fisik. Seringkali peran dalam relationship itu cuma 2 peran tradisional, 2 I. I yang pertama sebagai istri, kalau laki-laki berarti sebagai suami. I kedua sebagai ibu, atau laki-laki sebagai ayah. Berarti tinggal 3 huruf kan, huruf apa Mas Indra? P, S, dan K. Oh. Jangan disingkat. PS dan K jangan disingkat. PSK. Oh. Nah, yang P, S sama K. Yang tadi yang S kita udah bahas tuh sahabat. Nah, yang P adalah sebagai partner. Nah, contoh misalnya punya anak tadi, gimana caranya suami bisa jadi partner istri dalam ngeberesin anak di pagi hari segala macam gitu loh. Ikut ngurusin lah ya. Betul. Itu keuntungannya dalam hubungan apa tuh? Jadi partner. Partner adalah gini, kalau kita bicara partner, misalnya main bulu tangkis. Gunanya partner apa sih? Ngisi kekosongan kita. Iya. Ngasih kekuatan kepada kita. Betul. Saat kita lagi drop, dia ngangkat moral kita. Saat kita lagi nggak mampu, dia ngisi ruang kosong kita. Itulah fungsinya partner. Dalam bisnis juga sama kan Mas? Iya, sama. Partner berbisnis sama kayak gitu. Berapa banyak pasangan yang sudah menempatkan partnership sebagai sebuah goal? Wow. Nah, yang terakhir kekasih. Gitu ya, fisik. Jadi partner. Sahabat, istri atau suami, sahabat, ibu atau ayah, dan kekasih. Lucu banget. Begitu kita sederhanakan kayak gitu, kan ini bisa jadi goal kita, bener nggak?
Apakah kita sudah jadi sahabat terbaik buat pasangan kita? Apakah dia sudah bisa bercerita apapun yang dia pikirkan dan rasakan kepada kita? Apakah kita juga sudah bisa melakukan hal yang sama kepada dia? Nah, kalau kita sejak kecil sampai dewasa, kita tidak terbiasa bercerita kepada orang terdekat kita, ini juga challenge, Mas. Iya, benar. Ini baru sesi tadi pagi nih yang konseling. Sampai istrinya ngomong, dia butuh gue sebagai istri nggak ya? Atau jangan-jangan cuma butuh gue sebagai ibunya anak gue doang. Kan sedih sampai ngomong kayak gitu. Itu banyak tuh. Karena si suami hanya menjalankan peran tradisional sebagai pencari nafkah. Sampai rumah, duduk, nonton TV, terus tidur. Besok pergi kerja. Dan dia ngerasa sudah melakukan perannya sebagai seorang kepala keluarga. Padahal ada kebutuhan-kebutuhan lain yang di luar materi kan. Nah cuman kalau saat misalnya nih sang istri mencoba mengkomunikasikan, tapi dia tidak ngeh, yang terdengar oleh suami sebagai apa? Tuntutan. Betul. Lo lebay sih, lo minta apa lagi dari gue? Padahal semua udah gue lakuin. Semua udah gue lakuin. Gue nggak neko-neko, gue nggak hangout, gue nggak ini. Lo minta apa lagi dari gue? Kalau mereka tidak berada dalam frekuensi yang sama, ujung-ujungnya malah menciptakan konflik, Mas. Makanya penting banget. Salah satu nih kalau pengen ada yang upgrading terus, si suami istri ini perlu punya kemauan untuk terus bertumbuh, upgrading itu tadi. Nah ini tuh pertanyaannya tuh hadir terus juga nih di Instagram aku sayang. Jadi istri-istri kan demen banget hobi belajar, baca-baca, nonton YouTube gitu ya, baca buku gitu Laki-laki ya. yoga banget. Follow Mas Indra gitu kan. Nah terus akhirnya yang muncul pertanyaannya gini, gimana sih Mbak caranya? Kok bisa ya mungkin ngelihat kamu gendong anak, ngelihat kita pergi berdua gitu. Gimana cara ngajak suami untuk supaya mau sama-sama berusaha? Karena istrinya merasa berusaha tuh suaminya ngerasa lebay lu, biasa aja lagi, biarkan saja mengalir gitu. Padahal kan yang usaha terus akan lama-lama capek kan ya Mas ya? Betul. Usaha tuh kalau di kita mesti dua-duanya, mesti saling. Nah itu sebenarnya ngajak partner untuk bisa satu tujuan, satu pemikiran sama kita tuh caranya gimana Mas? Kalau emang udah beda begitu. Mas Indra sama Mbak Mona termasuk beruntung karena dua-duanya punya kemauan untuk bertumbuh. Apa kabarnya kalau cuma sebelah? Itu kan pertanyaannya kan? Bertepuk sebelah tangan. Gitu. Ada satu huruf membuat perbedaan besar Mbak Mona. Antara menuntun dengan menuntut. Menuntun dengan menuntut. Bedanya cuma satu huruf tapi bumi sama langit kan jadinya. Bener nggak? Kebanyakan yang dilakukan yang sebelah menuntun atau menuntut? Menuntut sih. Kamu harusnya, kenapa sih kamu nggak kayak begini? Kenapa sih kamu nggak kayak si Mas Indra ini? Kamu lihat dong, lo lebih nggak nyaman lagi pasangannya digituin. Dibandingkan. Betul. Jadi gimana caranya? Tapi kan masa gue pasrah dia ngelihat dia kayak gitu terus kan nggak juga solusinya. Kalau gitu gue nahan aja dong, mendem juga bukan juga gitu loh. Terus solusinya gimana? Buat teman-teman yang memang senang belajar, terus pasangannya sepertinya belum terlihat tertarik untuk ikut belajar, kuncinya satu, pastikan pasangan Anda melihat Anda jadi sosok yang jauh lebih baik setelah Anda belajar. Kamu kan senyum sih. Seneng aja gitu, banyak ilmu banget nih. Sebenarnya udah kita lakuin tapi ada kata-kata yang terjadi gitu. Jadi kayak ini juga pernah terjadi. Aku gitu. juga waktu itu sempat gitu tuh Mas. Aku seneng banget ikut seminar, dia nggak mau. Tapi emang aku orangnya emang nggak pernah ini sih ya. Menuntut, dia nggak pernah menuntut gitu. Contoh kayak gini nih, udah rajin ikut seminar, workshop, Zoom segala macam, bahkan suka ada jadi judul ahlul workshop gitu kan. Ahlul workshop. Ahli workshop gitu kan, sering ikut workshop gitu kan. Ahli workshop. Nah cuman pasangannya nggak ngeliat ada yang berbeda setelah dia ikut workshop. Gimana dia mau tertarik? Ngomong masih tajam, masih suka nyelepet, masih suka nyindir, masih suka nggak ada bedanya lo belajar sama enggak? Sama aja gitu. Nah, gimana caranya? Tugas kita adalah membuat dia ingin, dan jadikanlah kita sebagai bukti bahwa belajar itu bisa membuat orang berubah jadi lebih baik. To inspire. Nah, itu sih kata kunci. Nggak ngabisin duit doang ya. Workshop 150.000, besok 150 lagi. Belum jajannya. Workshopnya di mana dulu? Kalau di mall beda lagi, ya kan? Kalau workshop yang online, jajannya online juga. Online. Belum check outnya ya. Belum check outnya. Tuh berarti
tetap ada cinta di dalam keluarga walaupun sudah menikah, punya anak, anaknya banyak, itu tetap bisa ada. Benar, jadi benar. kita perlu setting goals juga ya. Goalsnya nggak lagi-lagi soal anak lagi, terus perekonomian lagi, tapi bisa juga tentang asuransi apa-apa itu dilewatkan aja dulu. Yang penting ya itu tadi. Dilewatkan, tetap ada dong sayang. Nggak diparkirin dulu. Gitu. Diparkirin dulu. Nah, yang penting kita suami istri lebih membicarakan itu tadi, mengupgrade tujuan kita, goals kita. Kan tadi yang Mas Indra lakukan sebenarnya udah bener banget. Maksudnya gini, gimana cara membuat seseorang mau beli sesuatu? Presentasi. Membuat ini jadi sedemikian menariknya sehingga dia mau. Itu tugas kita gitu loh. Bercerita, pernah nyobain gado-gado ini nggak? Iya. Belum. Tahu nggak kalau kita nyobain itu ternyata beda banget dibandingin yang lain. Kita membuat ini jadi sesuatu yang menarik, bukan jadi sesuatu yang menakutkan. Seringkali kita ngajak pasangan untuk belajar, ya kan emang udah tanggung jawab untuk belajar. Iya, benar. Bukannya tertarik, bete dia. Benar. Gimana kalau kita bilang, nih aku nih ya, setelah aku ikut kelasnya, aku baru sadar aku banyak kesalahan. Ternyata, wih gila, untung aku tahu. Nah, kebayang nggak kalau kita bisa sama-sama belajar? Jadi kita menjual ide, menjual sebuah konsep kepada pasangan kita gitu. Iya. Bukannya mengintimidasi. Nah, seringkali kan terjadi apa sih? Intimidasi. Benar. Itu tadi, intimidasi dan menuntut. Nah, itu yang kadang-kadang pasangan merasa nggak nyaman. Dan yang sering kita bicarain ya sayangnya bahwa nggak apa-apa kok kadang-kadang kita ngerasa capek dan ngerasa lelah dengan rutinitas hidup yang banyak tanggung jawabnya, karena hal yang penuh tanggung jawab tuh emang melelahkan ya Mas ya. Makanya kita mesti istirahat, rehat, berdua, pergi, nggak ngomongin tanggung jawab tapi ngomongin hubungan berdua yang manis-manis aja ya. Terus ini ada pertanyaan dari tim kreatif kita. Oke. Sebenarnya curcol nih. Curcol. Enggak apa-apa silakan. Monggo Cak. Mau apa ya? Catat coba WA suami ada titipan enggak pertanyaan gitu ya. Daripada argo personal beda lagi soalnya. Mas Indra, sebagai konsultan pernikahan tuh ada tips nggak? Tipsnya apa coba kalau bisa dirangkum? Gimana sih cara memelihara cinta dalam keluarga? Catat, direkam juga nggak apa-apa ya. Ada jawaban yang telak sebenarnya. Waduh, itu telak semua dari tadi. Kurang telak dari tadi berarti. Apakah kita sudah menjadi sosok yang layak untuk dicintai? Wah, tuh, banyak banget tuh, gitu ya. Di sini kalau kamera madep sana tarik napas semua. Jangan-jangan juga sih. Jangan-jangan yang nonton juga ambil napas nih. Jadi kita selalu ingin dicintai padahal kita nggak pernah bertanya sama diri kita sendiri sebenarnya ya. Apakah emang kita aku patut pantas untuk dicintai? Terus menjadi pribadi yang lovable itu adalah sebuah perjuangan. Ya, apalagi kalau misalnya nih by default seorang si Indra Noveldi ini by default orangnya kaku. Introvert, bukan tipikal yang mudah berbicara. Apakah sosok seperti itu yang mudah untuk dicintai? No. Berarti apa? Saya perlu bertumbuh, membuat diri saya menjadi mudah untuk dicintai oleh pasangan saya. Nah, berapa banyak orang setelah menikah punya goal itu, Mbak? Nggak ada sih. Jarang. Yang sering terjadi adalah sebelum nikah di window dressing. Oh iya, benar. Dibikin kelihatan keren, manis segala macam. Supaya keluarlah aslinya. Terus PDKT tuh biasanya, ya kan cakep-cakepin, dimanis-manisin ngomongnya ya. Ya begitu udah dapat, ya udah lo tau gue ya. Iya benar. Tapi aku enggak kan. Enggak kamu. Tetap ya. Iya dong. Jadi gitu ya. Emang iya sih, kita biasanya pas PDKT dimanis-manisin, pas sudah jadian sedikit kelihatan aslinya, pas sudah nikah, wow. Berubah, kelihatan aslinya. Yang banyak orang suka sibuk nanya tips and trick, Mbak. Padahal yang paling penting adalah kita menjadi pribadi tersebut gitu. Oke. Jadi berubahnya dari diri kita sendiri. Dari diri kita dulu. Gini, kalau kita sibuk membangun tips and trick, sebenarnya yang di mindset kita adalah, gue pengen merubah pasangan gue. Nah, itu. Iya, memang bener. itu nuntut gitu. Betul, padahal tanpa sadar gini aja deh parameternya. Saat kita ngobrol sama pasangan, dia mau nggak balikin HP? Taruh di balik. Atau saat ngobrol, iya udah ngomong, iya. Iya aku dengerin kok. Iya. Berarti di mata dia mana yang lebih menarik? Layar HP atau muka kita? Iya. Nggak enak kan dia ngomong sama gue? Iya. Iya, main HP melulu. Ya, berarti itu tadi ya, menurut tadi yang sudah disampaikan sama Mas Indra adalah salah satu
untuk mempertahankan tipsnya adalah perbaiki diri kita sendiri dulu. Menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih dicintai, mudah dicintai. Okay. Kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan titipan lagi, Mas. Oke. Kayaknya masih yang ada 17 lagi kayaknya. Yang mana nih? Jadi yang gini, Mas, ini ada yang LDR-an. LDR sama istri. LDR-an nih, Mas. Gimana tuh cara menjaga cintanya? Karena kan mau nggak mau nih tuntutan zaman, Mas, harus LDR-an. Tapi pengennya cintanya juga tetap tumbuh. Bisa nggak? Mungkin nggak sih? Mbak Mona, dari tadi yang kita obrolin kan belum ada bahas LDR nih. Itu aja udah sesak napas nggak? Udah. Nah, sekarang LDR? Kaliin 5 kali lipat. Waduh, emang iya? Rasanya? Langsung nggak berani nengok kan? Langsung nggak berani nengok. 5 kali lipat loh. Perjuangannya 5 kali lipat lebih berat. Usahanya juga mesti 5 kali lipat dong. Mindsetnya, daya juangnya, daya tahannya, kemauannya 5 kali lipat lebih berat. Yang kita dari tadi kan kita belum ngebahas LDR, udah sesak napas. Benar. Kali 5 aja. Dikaliin 5. Nah, coba tuh kalkulator lu gitu. Dikaliin 5 tuh ya. Jadi besok kalau LDR-an gajinya minta kali 5. Kenapa jadi itu terjemahan ya? Soalnya usahanya kali 5 loh. Contoh orang LDR-an, begitu ketemu, tahu nggak yang mindset masing-masing? Pengen dimengerti. Oke. Lu udah ninggalin gua. Ya saatnya lu bahagian gua sekarang. Lah yang berangkat emang nggak pengen gitu juga? Iya betul. Iya. Terus siapa harus ngerti siapa sekarang? Ya dua-duanya pengen dimengerti. Coba, sebenarnya harusnya ngomongnya sama kaca. Yang ngomong sama diri sendiri kan sebenarnya. Banget. Contoh lagi kalau kita bicara soal love language nih, topiknya agak dalam sedikit nih. Kan di antara 5 bahasa kasih tersebut kan yang namanya sentuhan fisik. Iya, benar. Begitu LDR, gimana cara memberikannya? Emangnya video callan. Terus berarti bisa diwakilkan? Jangan dong, diwakilkan sama siapa? Sentuhan fisik diwakilkan. Ada yang wakilin nggak? Oh, enggak. Nah, itu mulai kebayang nggak betapa berat perjuangannya gitu loh. Jadi saat sudah memilih untuk LDR, berarti ada konsekuensi yang mengikuti. Nah seringkali nggak kepikir sampai sejauh itu. Betul. Yang pikir, apaan sih nelfon mulu, nanya mulu, kagak tahu gue lagi sibuk. Belum lagi misalnya nih, ternyata pasangan ditinggal punya rasa insecure. Mungkin dia pernah punya cerita dulu bapaknya begini begitu. Terus dia khawatir saat LDR terulang. Terus pasangannya nggak pernah cerita. Yang ada kayak teror, dikit-dikit nanya, dikit-dikit video call. Sedangkan yang ditanya, rese ya, bukannya ikhlas, ridho pasangan nyari dana. Nyari duit. Berantem jadinya, bener gak? Benar. Tantangannya lagi nih, terlepas dari LDR apa enggak nih Mbak Mona, banyak pasangan bahkan setelah 20 tahun menikah belum kenal siapa yang dia nikahi. Waduh, bahaya banget. Ya, itu bisa jadi sih karena secara fisik aja mereka nggak ketemu, gimana dengan batinnya gitu kan? Ini kenalannya gimana? Ini kenalnya harus dalam apa sih, Mas? Oke, good question. Bayangin kalau kita beneran kenal siapa pasangan kita bisa bikin biografi pasangan kita. Waduh. Termasuk journey dia dari kecil sampai dewasa, termasuk ketakutan dia apa, termasuk mimpi-mimpi dia apa, termasuk harapan dia apa. Bisa nggak kita bikin kayak gitu? Oh, itu kalau kita bisa ngerti tahu sedekat apa, seberapa tahu pasangan kita. Yes, kita bisa bikin biografi, seakan-akan tuh kita bisa bikin biografi tentang dia. Tahu banget gitu ya. Tahu banget. Dia tuh takutnya apa, parnonya sama apa, mimpinya dia pengen apa. Itu sesuatu yang nggak banyak pasangan bisa nyampe ke level itu. Apakah saya sudah on the way? Ya, karena this is lifetime journey kan, nggak akan pernah selesainya kan. Pasangan terus bertumbuh dan berubah gitu. Wah banyak juga ya yang kalau dibilang goals hubungannya mau dibawa kemana, mau se-level apa tuh ternyata levelnya bisa banyak juga. Awal-awal tadi waktu Mas Indra ngomong gitu aku bingung loh, mau dibawa ke level apa ya. Sedangkan kalau kita sih di awal waktu kita menikah itu memang kita tuh pengen bahagia. Apa kita biasanya? Apa tuh? Ini kita plan kita dalam pernikahan happy ending. Nah, itu salah satu plan yang memang global, secara global sih yang kita lakukan di awal.
kayak gitu sih. Tapi ingin diusahakan seperti itu ya, Yeah. happy ending. Oke. Apa tadi? Apa aja? Coba kita rangkum. Oke. Yang pertama adalah Setting goals tadi. setting goals. Terus Dari yang mana dulu nih? Dari yang apa tadi? Apa yang Sunda tadi? Fisik tadi. Oh iya benar. Fisik tadi apa? Ayo, masih ingat nggak? Fisik itu apa tadi? suruh Partner, tulis P-nya partner. partner, Istri. istri atau S suami. itu Sahabat. I itu Ibu. K itu kekasih. Kasih. Oh iya benar ya. Ya itu terus apalagi tadi bagaimana kita bisa menjadi sosok yang mudah dicintai atau Iya, Allah. ya itu tadi gimana kita bisa mempertahankan sebuah hubungan rumah tangga itu yang ditanyakan sama diri kita, patut nggak untuk aku ini dicintai, gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Ya, oke. Aduh senang banget nih ngobrol-ngobrol sama Mas Indra Noveldi. Emang bener ya, kita aja nih sekarang nih kayaknya rasa-rasanya sih nggak ada masalah-masalah banget, tapi begitu ngobrol sama Mas Indra banyak banget dapat masukan-masukan ya, kayak vitamin-vitamin jiwa ya yang bisa menguatkan hubungan antar pasangan. Jadi kita boleh deh kayaknya ya nggak usah ada masalah-masalah banget ke konselor pernikahan, enak ternyata ngobrol-ngobrolnya kan? Iya, itu sih sebenarnya tergantung dari kita menyikapi apa yang mau kita pelajari dalam sebuah kehidupan. Ya. Gitu. Kita kapan-kapan mau undang Mas Indra Noveldi lagi boleh nggak? Monggo. Boleh kan ya, coba boleh di kolom komen, Iya. coba di komen kira-kira topik apa sih yang pengen dibahas gitu ya. Kalau berhubungan dengan pernikahan kan topiknya banyak banget tuh. Bener. Kira-kira topik apa yang mau dibahas? Kalau misalnya masih malu-malu ke konselor pernikahan, kali aja bisa dapat masukan ya dari konten kita. Oke, Mas Indra makasih banyak, boleh tepuk tangan Sami-sami. dong buat Mas Indra. Wajah-wajahnya udah mulai cerah-cerah kan ya. Ada harapan gitu di pernikahan kita ya. Ini episode awal aja udah didatangin 300 orang ini. Iya, luar Ini biasa cukup banget tuh luar fans-fans biasa kita ya. gitu ya. Ya udah kalau begitu nanti kita akan bikin lagi konten-konten menarik ya pastinya di sini ya. Benar. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Sampai ketemu lagi di next tapi episode. jangan lupa follow IG kita dan TikToknya ya. Betul, jangan lupa di follow ya. Dah. Oke, dah.